Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan Anda, channel Education Belajar Komputer. Pada video berikut ini saya akan membuat atau menjelaskan pembahasan mengenai UKK TKJ paket 4. Simak sekarang, saya sudah membuat topologinya ada di samping saya sini. Saya buat menggunakan triplek dan saya tempel-tempel seperti ini. Saya akan menerapkan bagaimana untuk memasang sebuah topologi saat teman-teman semua melaksanakan ujian. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan yaitu sebuah kabel UTP, tipenya adalah strike. Nah, saya cabut dulu. Nah, tipenya seperti ini. Jadi, teman-teman nanti akan diperintahkan oleh petugas atau penguji untuk membuat sebuah kabel UTP. Tipenya ada dua, strike dan crossover. Untuk tipe strike itu fungsinya menghubungkan interface yang berbeda. Lalu kabel crossover itu fungsinya menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya yang sama itu apa? Komputer dengan komputer. Kalau tidak sama itu apa? Contohnya switch dengan router boot gitu. Boleh lihat di description bawah, sudah saya sertakan video pembuatan kabelnya. Kabel tersebut setelah teman-teman buat ya, kabel ini akan kita pasangkan dengan interface yang ada di depan saya. Yang pertama, teman-teman harus menghubungkan yaitu internet. Ini adalah sebuah kabel internet yang langsung dari laboratorium saya. Nanti teman-teman juga seperti itu mengambil jalur internetnya dari laboratorium teman saat teman-teman semua ujian ya. Kabel internet ini saya akan hubungkan di Ether 1 atau di port 1 pada mikrotik ini. Yang kedua, kita akan menghubungkan yaitu kabel strike ini yang sudah kita buat. Lalu kita akan hubungkan di switch dengan Ether 2. Perhatikan di sini. Jika teman-teman tidak mempunyai switch, itu teman-teman boleh langsung menghubungkannya dengan klien laptop. Nah, boleh langsung ke klien laptop. Karena di sini saya mempunyai switch, saya relay saja atau sebagai terminal pembagi saja ini. Jadi kalau mau langsungin ke laptop juga boleh. Yang ketiga, nah kita akan menghubungkan hotspot atau akses point tersebut ke Ether 3. Oke, kita hubungkan ke Ether 3. Nah, simak teman-teman. Sudah terhubung semua ya. Ether 1 internet, Ether 2 switch atau klien, Ether 3 hotspot untuk klien handphone di ujung situ. Jadi saya akan mengkonfigurasinya bertahap satu persatu. Yang pertama Ether 1 dulu, kemudian yang kedua Ether 2, dan yang ketiga Ether 3. Jadi konfigurasinya menyesuaikan soal UKK paket 4 yang teman-teman sudah punya. Akan langsung konfigurasi di layar desktop saya. Jadi saya kan sudah menggunakan laptop nih, menghubungkannya di komputer klien ya. Ini contohnya, ini saya hubungkan di sini. Oke, ya. Nah, saya akan mengarah kepada gambar bola dunia ini ya. Saya klik kanan, kemudian Open Network and Internet. Lalu akan muncul kembali desktop seperti ini. Arahkan di Change Adapter Option. Oke. Nah, jadi kabel yang terhubung pada komputer kita itu ada di sini ya, ada di Ethernet sini. Coba deh saya lepas nih colokannya. Nah, jadi kalau kita lepas dia terputus. Kita sambungkan lagi. Nah, jadi dia terhubung. Artinya ini sudah terhubung ya. Jadi trouble teman-teman apabila ini belum terhubung, masih ada tanda silang, jangan lanjutkan karena itu tidak menyia-siakan kalian konfigurasi. Tidak akan bisa terhubung. Jadi ini soal saya, soal paket 4 yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Oke. Soalnya yaitu konfigurasi WiFi router, DNS, NTP web proxy. Kita akan konfigurasi ini. Jadi konfigurasinya kita bertahap ya. Ether 1 dulu, setelah Ether 1 selesai 2 dan 3. Sekarang kita akan konfigurasi Ether 1. Jadi teman-teman masuk ke Winbox. Nah, lalu setelah Winbox ini dibuka, maka akan muncul di sini langsung ya, kalau sudah terhubung, yaitu mikrotik yang ada pada router samping kita sudah terdeteksi pada Winbox. Lalu teman-teman klik pada MAC address ini, klik dan masukkan login admin serta passwordnya kosong, biarkan saja. Kemudian connect.
Lalu teman-teman pilih sistem, kita akan mereset dulu ke tampilan pabrik ya, atau ke konfigurasi pabrik pada Mikrotik, yaitu reset configuration dan pilih di sini. Di sini ada pilihan 4 pilihan, lalu teman-teman pilih no default configuration, lalu reset configuration dan pilih yes. Nah, oke. Sudah terreset ya. Sekarang kita cancel dan refresh lagi sampai dia terdeteksi kembali di Winbox kita. Nah, setelah di reset maka dia akan terdeteksi kembali. Bagaimana melihat apakah sudah terreset atau belum? Jadi teman-teman lihat pada IP address ini, kalau dia sudah 0000, ini artinya sudah kembali ke pengaturan pabrik. Maka saya klik lagi di sini dan connect. Nah, lalu setelah di reset teman-teman harus memberikan yaitu nama pada Mikrotik ini pada menu sistem dan identity. Namanya basing terserah nama saya, contoh ini nama saya ya, Ryogi Kurniawan, lalu klik OK. Nanti di topnya sini atau pada menu tampilan atas ini akan berubah Ryogi Kurniawan ya, itu ya. Jadi pada tahapan ini kita akan membuat nama pada interface-nya supaya apa? Supaya tidak susah-susah saat konfigurasi mencari interface berapa yang akan terhubung gitu. Pada menu interface ini lalu akan menjelaskan dikit. Ether 1 ini ada tanda R, dan Ether 2 R, dan Ether 3 R. Artinya R ini adalah running ya. Running itu sudah terdeteksi. Nah, jadi sudah terdeteksi yaitu Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Contoh nih, apabila tidak terdeteksi atau tidak terhubung kabel tersebut pada router, maka dia tidak ada tanda runningnya. Nah, contoh seperti Ether 4 dan Ether 5. Jadi dia tidak running, tidak berjalan. Kita berikan nama pada Ether 1. Ether 1 yaitu untuk internet. Biarkan saja ethernya kita tambahkan di ujungnya ya. Lalu yang Ether 2 kita beri nama untuk switch ya, switch atau ke client. Dan Ether 3 ke mana? Ke hotspot atau ke wifi atau ke access point. Kita berikan di sini ke hotspot ya. Lalu teman-teman klik OK. Nah, sudah diberikan nama semua ya. Jadi kita akan konfigurasi yaitu Ether 1 dulu. Ether 1 ini kita akan konfigurasi yaitu DNS, NTP, dan web proxy. Menyesuaikan soal ini, DNS, NTP, dan web proxy. Yang pertama teman-teman harus masukkan internet dulu melalui IP yaitu DHCP client. Dan teman-teman klik tambah di sini. Lalu pilih interface yang ke Ether 1 yaitu internet. Sudah betul ya. Kemudian OK. Maka pada IP address ini akan muncul yaitu alamat IP-nya. Maka dia akan mendapatkan IP secara otomatis dari sumber ISP ya, yaitu punya saya 4.2/24 itu subnetnya. Selesai. Lalu kemudian kita akan mengkonfigurasi yaitu NTP ya, atau waktu zona pada tempat kita. Di menu sistem, kemudian teman-teman pilih SNTP client, klik enable, dan lalu isi pada server DNS name ya, server DNS name. Kita akan inputkan di sini yaitu keterangannya adalah ID, pool, NTP, kemudian ORG, dan di bawahnya Asia titik pool titik NTP kemudian titik ORG. Apply. Nah, setelah di-apply tersebut maka dia akan muncul di sini ya. Tuh, dia akan memunculkan time-nya, waktu. Kemudian oke. Selanjutnya kita cek lagi pada menu sistem yaitu clock atau waktunya. Nah, waktunya kita pilih di sini yaitu sesuaikan dengan tempat kita Asia ya, Asia Jakarta. Nah, di sini sudah. Kemudian kita coba apply. Nah, maka dia akan terdeteksi otomatis. Lalu tanggalnya kita sesuaikan juga. Sekarang kalau misalkan punya teman-teman di sini tanggalnya ngacak, teman-teman cukup disesuaikan saja, tinggal dihapus saja ya. Ini di sini tanggal 21 ya. Apply kemudian oke. Konfigurasi di sini ya. DNS sudah, NTP sudah. Kemudian kita akan konfigurasi web proxy. Nah, di mana? Pada menu IP, kemudian teman-teman pilih paling bawah sini ya, web proxy. Checklist,
Dan di sini portnya biarkan saja, dan di chat administratornya kita buat nama peserta masing-masing ya. Contoh Rio Kurniawan. Kemudian @sekolah.sch.id, dan di chat on this-nya teman-teman checklist. Kemudian setelah itu oke. Kita pilih IP dan masuk ke firewall ya. Firewall yaitu NAT. Dan teman-teman tambah NAT ini di general di SRC NAT. Kemudian out interface internet kita ini kita masukkan ke sini ya. Out interface kita ada di Ether 1 internet. Nah, di sini ya. Lalu di actionnya teman-teman pilih masquerade. Kemudian oke. Cek dulu melalui new terminal apakah internet ini sudah terhubung pada mikrotik kita atau belum. Caranya klik pada new terminal, lalu teman-teman tulis ping google.com dan oke. Jadi internet kita sudah masuk ya dengan keterangan seperti ini ya. Nah, ini kalau ini sudah masuk internetnya, berarti untuk memberhentikannya Ctrl C ya, Ctrl C. Nah, berhenti. Konfigurasi pada Ether 1 sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi ke Ether 2. Ether 2 ini akan terhubung pada klien di laptop kita yang saya gunakan konfigurasi ini. Kita cek pada topologi lagi. Nah, pada topologi ini kita akan konfigurasi Ether 2, yaitu Ether 2 ini terhubung pada switch atau klien ya. Kita cek pada soal kembali. Ether 2 ini akan kita fungsikan kepada jaringan lokal, yaitu IP-nya dengan 100.1/25 dan DHCP poolnya 99. Kemudian buat firewall ini, nah kita buat satu-satu dulu ya. Kita tambahkan pada menu IP di address ya, address, tambah dan tulis di sini IP pada soal, yaitu 192 kemudian titik 168.100.1/25. Kita cek juga di soal ya. Nah, /25, lalu interface-nya kamu pilih yang klien ya, Ether 2 ke klien. Kemudian oke. IP sudah kita masukkan. Setelah itu kita membuat DHCP pool sebanyak 99 klien. Di mana pada menu IP lagi ya, teman-teman pilih DHCP server. Lalu teman-teman langsung ke sini saja, DHCP setup. DHCP setup, DHCP server ini kita buat untuk lokal yaitu klien ya, yang Ether 2 ya, kita konfigurasi ke klien. Setelah itu next, lalu next kembali. Nah, ini next lagi. Nah, ini adalah jumlah rank yang dibatasi, yaitu dari soal 99. Berarti kalau 99 kita di sini tulis 100. Nah, dimulai dari 2 ya. Kemudian next dan next lagi, next lagi. Oke. Jadi ini sudah kita buat DHCP-nya. Kemudian saya lihat soal lagi. Kemudian kita disuruh buat, yaitu buat firewall 102/50 supaya tidak dapat ping ke router. Nah, jadi buatnya di menu IP, yaitu pilih ke firewall ya, pilih ke firewall, lalu pilih filter rules ya, klik filter rules, kemudian teman-teman tambah. Nah, setelah ditambah kita pilih di sini di menu general, lalu chainnya pilih input. Nah, kita masukkan IP yang tadi, berapa IP yang akan kita buat, yaitu 2 sampai dengan 50. Kita buat deh 192 168 100.2
sampai 192.168.100 sampai dengan 50. Nah gitu. DST address-nya kita inputkan yaitu IP klien kita 192.168.100/25. Kemudian protokolnya kita pakai ping ya, atau ICMP. Kita pakai ping, lalu kan ke action, dan di action ini kita rubah jadi drop. Ya, kita rubah jadi drop. Setelah itu selesai. Oke. Nah, kemudian kita berikan nama ya supaya tidak lupa. Kita berikan nama di sini, namanya block ping router. Oke. Router. Nanti dia ada muncul keterangan di situ. Ya, tidak dapat ping router. Oke. Kemudian yang kedua, tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, kita tambahkan lagi dengan cara yang sama. Kita tambahkan lagi di general, kemudian di chain ini kamu pilih input, dan di SRC address kamu tambahkan IP yang tertera pada soal 192.168 kemudian titik 100.51. Aduh, salah. Ini input titik 51 sampai dengan 192.168.100.100 ya, 100.100. Nah, dan DST address-nya kita kan belum membuat di address ya, lalu kita isikan di sini 192.168.200.1/24. Nah, ini nanti kita buat IP-nya dulu di Ether 3 untuk wireless, tapi kita masukkan dulu aja nggak apa-apa. Lalu protokolnya kita tulis juga ICMP. Nah, sama di action-nya juga kamu pilih drop. Oke. Nah, sudah. Di sini kita berikan nama supaya tidak tertukar ya. Block ping hotspot. Nah, sudah. Kemudian setelah itu buat rule agar setiap akses router tercatat di login dan tersimpan di disk. Oke, kita akan membuat rule-nya tetap pada filter rules. Kita tambahkan ya, kita tambahkan di general, lalu kita tambahkan yang rules itu dengan cara yang sama pada menu input. Setelah itu arahkan langsung ke action, dan actionnya di sini pilih yang lock ya, pilih lock. Kemudian teman-teman checklist di sini lock, dan teman-teman juga bisa berikan nama, ini terserah. Contoh gini, akses strip router. Nah, akses strip router ya, huruf kecil semua, strip. Kemudian oke. Lalu kita berikan komen lagi di sini, login gitu aja deh. Login. Oke. Setelah itu, setelah kita buat ini, yang lognya ini, kemudian teman-teman pilih pada menu login ya di sistem, kemudian pilih login ini ya, login. Lalu teman-teman tambahkan, yaitu tambahkan prefix-nya ini tadi namanya apa ya, kita cek pada firewall ini namanya ada prefix ini dulu, namanya tadi akses strip router ya, maka kita tulis juga di login ini yaitu tambah akses strip router. Nah gitu actionnya, lalu teman-teman pilih disk. Nah, karena soalnya harus disimpan di disk ya. Kemudian oke. Setelah itu selesai. Maka setelah ini kita buat semua di jaringan lokal, kita akan mengeceknya di klien atau pada komputer klien ya. Kita cek pada interface kita di sini. Klik kanan, terus open network and internet. Nah, lalu teman-teman pilih change adapter option. Setelah itu di Ether 3 ini yang sudah terhubung ya pada mikrotik kita di Ether 2 ya. Ya di sini LAN kita coba disable.
lalu teman-teman enable lagi. Nah gitu. Disable kemudian enable lagi supaya apa? Supaya DHCP server yang kita buat pada Ether 2 itu termasuk ke dalam port yang terhubung di komputer kita. Lihat pada, kemudian setelah itu teman-teman klik kanan, lihat pada status yaitu detail. Nah, di sini sudah masuk ya IP-nya ya, yang kita buat yaitu 100 dan 100 di sini ya. Lalu apabila ini sudah kita buat, sudah masuk kepada LAN yang ada pada komputer kita cek lagi di Google ya atau di internet deh. Kita cek lagi di internet apakah sudah masuk internetnya. Kita tulis aja google.com. Oke, jadi internetnya juga sudah masuk ya. Nah, pada tahapan ini Ether 2 sudah selesai, sudah finish. Ether 2 sudah finish. Sekarang kita akan mengkonfigurasi lagi lanjut ke Ether 3. Ether 3 disimak pada topologi samping saya. Nah, Ether 3 ini dia terhubung dengan hotspot atau WiFi wireless ya. Lalu kita akan membuat di Ether 3. Yaitu kita cek soal di sini. Pada soal berikut ini pada jaringan wireless kita akan menambahkan IP yang IP-nya 192.168.201/24. Oke. Nah, jadi kita akan login kembali pada MikroTik kita. Kita akan mengkonfigurasi yang untuk Ether 3. Nah, pada Ether 3 ini kita sesuaikan dengan soal yaitu IP-nya 200, lalu kita tambahkan pada menu IP dan di address, lalu tambahkan di sini dan tulis 192.168.200.1/24. Nah, terus interface-nya kita pilih yang hotspot ya, yang hotspot, kemudian oke. Setelah IP kita buat, maka selanjutnya kita akan memberikan SSID atau nama hotspot pada access point kita ya, SSID atau nama hotspotnya. Lalu bagaimana untuk memberikan namanya? Jadi saya kan menggunakan Totalink, access point Totalink ya. Jadi saya akan mengkonfigurasi access point Totalink ini melalui WiFi-nya. Sebelum saya konfigurasi, saya akan mereset dulu supaya dia menjadi tampilan pabrik atau tampilan awal. Saya tekan di sini ya, maaf. Oke, ini saya sedang mereset Totalink saya. Setelah saya tekan sampai dia mereset di tombol resetnya ya. Kita reset access point itu, maka kita coba untuk deteksi di komputer kita ya di sini. Nah, ini ada Totalink, lalu teman-teman klik dan connect. Tunggu sampai dia terkoneksi. Nah, setelah ini sedang proses, kita klik di luar saja nggak apa-apa. Lalu teman-teman arahkan atau buka brosur teman-teman, boleh menggunakan Google Chrome atau menggunakan bawaan daripada Windows. Contoh saya buka Google Chrome ya, saya buka Google Chrome. Kemudian teman-teman isikan di sini IP yang didapat oleh komputer kita melalui wireless card-nya ini berapa. Sekarang kita cek dulu, kita coba cek di sini, klik kanan, open network and sharing. Open network setting, kemudian teman-teman pilih change adapter option, lalu pilih D. Ini kan kita terkoneksi dengan WiFi ya di Totalink tadi. Teman-teman klik WiFi, lalu klik kanan, status dan detail. Nah, jadi ini yang akan kita masukkan di Chrome ya, 0.1. Oke, sekarang kita masuk ke Chrome, lalu teman-teman tulis 192.168.0.1, enter. Nah, jadi kita sudah masuk, kemudian sandinya ini masukkan admin, enter. Lalu setelah itu teman-teman langsung pilih ke advance. Ini kalau ini berbeda-beda ya teman-teman, tergantung menggunakan access point-nya seperti apa, itu berbeda-beda. Ini punya saya pakai Totalink. Langsung saya arahkan ke wireless. Lalu ini namanya kita buat sesuai dengan soal, Ryogi Kurniawan @proxy UKK, nah, gitu. Proxy UKK. Kemudian teman-teman langsung klik apply. Nah,
apply. Setelah ini nama kita buat, maka dia akan menunggu sampai 100% untuk loading. Kemudian kita akan koneksikan ulang. Untuk apa? Kita mau menonaktifkan DHCP servernya pada access point, agar saat kita membuat DHCP server pada Mikrotik itu dia melanjutkan. Nah, jadi kita cek lagi di sini namanya sudah ganti ya, ini ya Ryogi Kurniawan ini. Lalu teman-teman connect. Jadi kita koneksikan lagi ya di WiFi kita sudah ganti ya namanya menjadi Ryogi Kurniawan. Kemudian kita masukkan lagi di sini seperti awal 192.168.0.1 enter. Masuk lagi kemudian masukkan admin kembali. Lalu teman-teman pilih admin dan teman-teman di sini pilih network dan pilih LAN. Untuk apa? Untuk menonaktifkan DHCP server yang ada pada access point-nya. Karena DHCP server kita menggunakan Mikrotik. Lalu teman-teman pilih LAN dan di sini enable DHCP servernya teman-teman matikan. Nah, matikan, setelah itu apply. Nah, setelah ini kita konfigurasi dengan nama kita menyesuaikan dengan soal ini ya, SSID, nama peserta dan UKK. Lalu kita konfigurasi lagi pada DHCP poolnya di Mikrotik. Nah, kita masuk pada Mikrotik kembali. Biarkan saja ini sedang loading, kita tutup saja ya, kita minimize. Lalu kita buka Mikrotik kembali dan kita tambahkan yaitu DHCP poolnya, di mana langsung kita buat lewat hotspot pada menu IP yaitu hotspot, dan di server ya pada menu server sini kita pilih yang server, kamu pilih yang hotspot setup, lalu teman-teman pilih yang hotspot. Nah, karena kita kan mau konfigurasi Ether 3 sudah kita berikan namanya hotspot. Oke, kemudian next. Kemudian naik lagi. Nah, pada rank ini kita lihat pada soal. Rank ini atau DHCP pool kita batasi dengan sebanyak 99 klien. Maka di sini kita buat menjadi 100. Nah, seperti ini ya. Jadi dia 2 sampai 100. Artinya dihitung dari 2 sampai 100 yaitu 99. Lalu next, kemudian naik lagi. DNS server teman-teman isi 8.8.8.8 ya. Kemudian next. Nah, kemudian DNS login ini berfungsi sebagai saat terhubung di WiFi dia akan menampilkan domain atau nama pada saat kamu login di browser itu. Contoh ini saya buat apa ya? Saya buat login.sch.id gitu aja. Terus next. Nah, oke. Lalu kita akan simak lagi di soal, yaitu soalnya lanjut ke soal nomor 14. Sekarang kita akan membuat 20 akun hotspot secara random di Radius ya. Sebelum kita membuat 20 akun pada Radius, artinya kita nanti akan memasukkan yaitu paket user manager ya pada Mikrotik teman-teman. Apabila Mikrotik teman-teman sudah ada user manajernya, teman-teman tinggal gunakan saja. Kita lihat di menu sistem, kita lihat di paket. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah user manager karena pada menu paketnya ini belum ada user manajernya. Jadi teman-teman harus mendownload dulu di websitenya Mikrotik. Sebelum teman-teman download, maka kita di sini akan melihat dulu resource-nya pakai versi berapa yang akan kita download di user manager. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Jadi kita akan mendownload user manager itu di versi 6.45.9 ya. Kemudian arsitektur name-nya ARM ya. Dan ini adalah versinya kita download 6.45.9. Sekarang kita buka Google. Oke, kita klik, kita tulis mikrotik.com di sini. Lalu teman-teman arahkan di menu software. Nah, pada menu software ini teman-teman download di sini ya, di menu download aktif ini ya. Teman-teman download di menu aktif sini. Lalu kita buka menyesuaikan versinya. Coba kita cek lagi pada Mikrotik. Versinya adalah 6.45.9. Kita minimize.
Lalu kita cari di sini 6.45.9 6.45. Nah ini kita menggunakan ini ya 6.45.9. Lalu teman-teman klik dan kita pilih di sini yang titelnya adalah ARM ya, ARM sesuai dengan mikrotik kita ARM. Lalu kita pilih ini al paket bukan, kita pilih yang mana ya. Nah ini al paket ARM ya, kita kan pakai yang ARM, jadi kita klik yang ini, nanti dia akan mendownload secara otomatis. Nah ini selesai, sudah saya download ya teman-teman, ini sudah selesai saya download, dia masuk ke sini ya, al paket ARM ini. Nah pada paket yang saya download ini tadi, al paket ARM 6.45 45.9, kemudian saya ekstrak ya teman-teman, saya ekstrak, klik saya ekstrak. Nah lalu pada ekstrakan ini yang sudah kita ekstrak, kita klik, kita buka. Nah kemudian teman-teman cari user manager. Nah ini ya user manager ini, lalu biarkan pada menu ini kita minimize saja, dan teman-teman buka pada mikrotik, kita taruh pada buka menu file. Nah lalu pada menu file ini kita masukkan yang kita download tadi, user manager. Nah kita cari user manajernya ada di, nah ini user manager ARM ya. Lalu teman-teman tarik, kemudian teman-teman masukkan ke file sini. Nah tarik, ada yang ada garis hitam gini ya tandanya, lalu teman-teman lepas. Nah setelah itu dia nanti akan masuk ke sini. Setelah teman-teman tarik ke menu file, lalu kita reboot mikrotiknya. Caranya klik sistem, lalu teman-teman klik reboot dan pilih yes. Nah jadi ditunggu sampai proses ini selesai loading. Oke, jadi kita sudah reconnect kembali ya, sudah reconnect atau masuk ke dalam mikrotik kembali. Sekarang kita minimize dan kita cek pada menu sistem, kemudian pilih paket. Menu sistem, kemudian pilih paket. Oke, di sini kita sudah masuk ya user manajernya. Nah, user manager ini untuk kita membuat akun random secara radius itu. Setelah ini masuk di sini, artinya kita tinggal konfigurasinya. Apa saja yang dikonfigurasi, yaitu yang pertama teman-teman pilih IP, lalu teman-teman pilih hotspot, server profil. Nah ini hotspot yang kita buat tadi, lalu pilih yang menu radius ya. Radius ini kita checklist. Nah setelah di checklist lalu apply, oke. Kemudian langsung teman-teman tambahkan lagi pada menu. Kemudian teman-teman pilih yang radius ini ya. Kemudian pilih yang radius ini, lalu tambahkan. Nah, di sini pilih yang hotspot checklist, lalu addressnya teman-teman isi 127.0.0.1. Kemudian scriptnya teman-teman tulis saja deh di sini admin, huruf kecil semua admin. Lalu oke. Nah, setelah ini jangan dikeluarkan dulu, teman-teman klik di sini dulu, incoming, checklist dan oke. Incoming lalu oke. Setelah itu baru teman-teman keluar. Nah, selesai. Kemudian setelah ini selesai kita buat pada mikrotik, lalu teman-teman buka pada browser atau aplikasi yang digunakan untuk membuka browser. Contoh ini saya gunakan ini ya. Kita buka browsernya di tab baru, yaitu masukkan IP router kita yang di Ether 2 masuk ke klien. Jadi berapa IP router kita masuk ke klien itu adalah 192.168.100.1. Nah itu yang untuk ke klien kita, ke komputer. Garis miring ya, user man. Nah user man atau user manager. Lalu teman-teman enter. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk membuat user manajernya. Lalu teman-teman isikan di sini
admin, enter, lalu login. Nah, pada proses ini teman-teman harus perhatikan dan disimak. Kita lihat soal. Membuat soal 14 ya, membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Yang pertama, kita arahkan dulu paling atas di menu router ya, karena sini masih kosong semua. Kita tambah add, kemudian new. Dan isikan UKK ujian strip UKK. IP address-nya kita masukkan yang sudah kita buat tadi di radius 127.0.0.1. Coba kita cek dulu apakah betul IP yang kita buat di radius tadi seperti itu ya. Iya betul, 127.0.0.1 ya. Lalu setelah itu sandi yang kita masukkan pada share script-nya itu admin kan tadi. Kita masukkan juga admin huruf kecil. Admin, dan time zone-nya kita pilih Indonesia +7 ya. +7. Lalu klik add, tambah. Oke, selesai, operating sukses ya. Kemudian kita akan menambahkan lagi yaitu profil atau profilnya ya. Lalu teman-teman cukup klik tambah di sini, tambah. Namanya kita buat juga ujian strip UKK. Terserah nama itu boleh apa aja tergantung mau buatnya seperti apa. Lalu create. Kemudian ke limitation ya, kita buat limitnya dulu, limitation. Lalu teman-teman tambah add new. Nama kita buat limit. Nah gitu aja, kita buat limit. Kemudian add ya. Kemudian setelah kita buat limit, kemudian add. Lalu pada menu profile kita masukkan akses limit yang sudah kita buat tadi. Nah pada add new limitation di sini ya, kita tambahkan add new limitation. Lalu waktu yang ada pada soal ini mulai daripada jam 7 sampai jam 16 ya. Hotspot hanya bisa menggunakan jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi kita tulis 07.00 sampai jam 16.00. Lalu di sini teman-teman harus checklist juga limit yang kita buat tadi ya. Di checklist, setelah itu ini harinya juga di checklist semua, lalu add. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu sudah sampai sini saja, kita langsung membuat 20 usernya pada menu user di sini ya. User, dan teman-teman juga tambahkan add. Nah ini ada dua pilihan, kemudian pilih yang batch ya, jangan yang one tapi pilih yang batch. Kita buat 20, lalu username prefix ini adalah user pertama atau kalimat yang kita buat pertama. Nanti semua akun akan sama di awalnya. Contoh kita buat UKK gitu ya, strip. Ini jumlah banyaknya password berapa di belakang UKK ini, kita buat 3. Lalu setelah itu password sama dengan login, kita checklist juga supaya password, username dan login sama, kita checklist. Ini profilnya juga sudah, kemudian add. Nah jadi akan muncul random 20 akun yang sudah kita buat. Kita selesai sampai di sini, lalu kita akan coba testing melalui HP klien ya. Kita akan testing melalui HP klien yang sudah kita konfigurasi di access point itu. Saya akan mencobanya melalui handphone. Pertama, teman-teman buka handphone yaitu pada wireless wifi, lalu arahkan pada hotspot yang sudah dibuat tadi, yang ini Ryogi Kurniawan.
Nah, jadi dia akan meredirect ke tampilan template login ya. Tunggu. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan login dan password. Login dan password kita masukkan akun yang sudah kita buat pada user manager ini ya. Kita cari salah satu yang mana saja, mau yang pertama atau yang kedua boleh. Saya ambil yang pertama, contoh ini UKK strip VW 3. Lalu di bawahnya juga sama ya, UKK strip VW 3 dan oke. Nah, ini sudah berhasil atau sudah terkoneksi ya. Deh, kita buka misalkan contoh seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya, internetnya sudah berhasil, akun randomnya. Lalu kita akan melanjutkan, yaitu membuat soal yang 15 ya, akun hotspot hanya bisa digunakan jam 7 sampai 16. Kita masuk lagi pada menu mikrotik, ini jangan dikeluarkan, cukup di minimize saja. Kita masuk pada Winbox lagi, menu IP, lalu pilih firewall, kemudian tambah chainnya forward, lalu SRC addressnya kita masukkan IP-nya networknya WiFi ya, 200.0/24. Lalu di out interface-nya yaitu internet. Kemudian di ekstra sini kita pilih time dan tulis di sini yaitu 16. Kemudian di sini 07. Ya, 1607. Lalu di actionnya kita rubah menjadi drop. Oke. Nah, ini infinite time karena belum masuk pada waktunya ya. Lalu kita akan memblokir atau memblocking situs yang ada pada soal, yaitu memblokir Linux ORG dan MP3 lalu MKV. Masuk pada menu IP, lalu arahkan ke firewall. Nah, pada firewall ini teman-teman pilih yang NAT, kemudian plus ya, tambah. Nah, di chain ini teman-teman rubah jadi DST NAT, kemudian protokolnya di checklist ya, jadi dia TCP. Kemudian DST portnya kita buat 80. Lalu in interface-nya, LAN yang akan kita blokir pada LAN berapa. Nah, di sini kita pilih yang hotspot karena LAN yang hotspot kita akan blokir ya, LAN hotspot. Lalu pada actionnya kita rubah jadi redirect dan supportnya isi 80. Lalu oke. Kemudian kita akan membuat pada web proxy ya, situs yang akan kita blokir tadi, yaitu pilih pada web proxy. Oke, lalu teman-teman arahkan pada menu akses samping sini. Nah, lalu tambahkan pada DST portnya kita isi dulu 80, lalu DST hostnya. Nah, di sini kita akan memasukkan website yang akan kita blokir. Saya akan memblokir website sekolah saya, smk.muhtg.sch.id. Lalu actionnya deny. Nah, kemudian apply, oke. Saya tambahkan lagi untuk extension filenya, yaitu di sini MP3 dan MKV ya. Saya tambahkan lagi, lalu saya isikan DST portnya 80. Nah, di sini kita isinya di patch ya. Di patchnya bintang titik MP3. Actionnya deny. Kemudian oke. Lalu tambahkan lagi satu, yaitu untuk MKV ya, 80 DST portnya. Kemudian patchnya bintang titik MKV. Lalu actionnya deny. Dan kemudian oke. Selesai. Setelah proxy kita buat semua, cukup sampai di sini saja, lalu keluar, dan di sini jangan lupa di oke ya, kemudian klik apply dan oke. Nah, untuk itu kita akan mencoba tes apakah berhasil atau belum blokir situs tersebut. Nah, caranya ini kita cabut dulu ya pada laptop
LAN card-nya. Supaya apa? Supaya kita terkoneksi dengan WiFi yang ada pada topologi kita atau pada hotspot. Ini Yogi Kurniawan connect, tunggu sampai prosesnya. Nah, maka dia akan mengarah pada halaman login ya, halaman login seperti ini. Setelah mengarah pada halaman login, kemudian kita masukkan lang sandi yang kita buat tadi pada random. Kita pilih salah satu, UKK strip 63T, UKK strip 63T, lalu copy, saya pastekan di sini. Oke. Nah, sudah terkoneksi. Kita akan coba untuk mengetes ya. Buka tab baru pada Google Chrome, blokir yang kita blokir tadi. Di sini situsnya smk.muhtg.sch.id, lalu oke. Oke, sudah berhasil terblokir ya. Kemudian kita akan coba MP3 dan MKV. Dan MKV ya. Nah, ini sudah selesai yang di sini. Lalu di sini saya sudah menyiapkan linknya ya. Ujian UKK MKV, dan di sini juga linknya ujian UKK MP3. Kita coba yang MKV, kita enter. Nah, berhasil juga ya, sudah berhasil terblokir. Lalu di sini juga yang extension MP3-nya kita enter juga. Nah, jadi sudah berhasil semua. Lalu oke teman-teman, sampai di sini pembahasan materi UKK paket 4 sudah selesai dan sudah berhasil. Ikuti, disimak dari pertama video teman-teman, jangan di skip karena itu akan mengalami masalah jika ada kekurangan konfigurasi. Ya, minta kepada teman-teman semua jangan lupa untuk di like, di subscribe tentunya, di komen dan dihidupkan loncengnya ya. Itu sangat saya butuhkan sekali untuk mengembangkan channel YouTube saya ini gitu. Tuh, oke. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.